Pria ini melihat sosok pria misterius sibuk membenturkan kepalanya sendiri. Bahkan gerakan kepala itu semakin cepat. Ya, Tarjo yang melarikan diri mulai diteror oleh entitas gaib yang mengerikan. Sosok jin tinggi besar muncul tepat di belakang Tarjo. Pria itu terjatuh dan mundur ketakutan. Semua genteng ikut rubuh menimpa Tarjo yang kian melemah. Kaki Tarjo sampai terkena goresan benda tajam dan terbuka lebar. Ia berlari menjauh dan meratapi luka di kakinya yang menganga. Tiba-tiba sosok iblis muncul dari dasar tanah dan merangkak mendekati Tarjo. Terlihat tiba-tiba datang Indah membangunkan pria itu yang bersembunyi di gudang pabrik genteng. Di sisi lain terlihat jam 9 pagi. Retno baru bangun tidur setelah mendengar suara rintihan sang ayah. Ia segera beranjak dari tempat tidur untuk memeriksa kondisi ayahnya itu. Pak Wiryo mengeluh sudah tidak tahan lagi merasakan sakitnya dunia. Ia berharap untuk bisa mati dengan mudah dan tenang. Retno meminta sang ayah agar tetap tenang dan berjanji akan membawanya ke rumah sakit esok hari. Wiryo justru memohon agar dirinya dibiarkan mati saja daripada hidup dengan penuh rasa sakit. Retno melihat Al-Quran di atas meja dan teringat harus mentalkin orang muslim yang sedang sekarat. Ia membimbing sang ayah untuk mengucap la ilaha illallah. Naasnya Pak Wiryo tiba-tiba diam sambil menoleh ke arah pintu. Retno sangat ketakutan melihat tingkah ayahnya yang sangat aneh. Seketika itu terdengar suara Ismi berteriak dari dalam kamarnya. Retno lari menghampiri anak Indah sang pembantunya itu. Ismi yang merengek baru saja mengalami mimpi buruk di mana Retno meninggal dunia. Retno menenangkan hati Ismi dan meletakkan kepalanya di pangkuan. Saat Ismi mulai tenang, tiba-tiba listrik di rumah mati seketika. Retno hendak pergi mengambil lilin, namun Ismi tak mau ditinggal sendirian. Retno terpaksa menemani anak itu. Namun anehnya sosok Ismi yang lain muncul dari luar kamar. Ismi yang asli bertanya apa yang sedang dilakukan Retno di kamarnya. Ternyata sosok iblis peliharaan Pak Wiryo mendekati Retno untuk dijadikan inang selanjutnya. Terlihat Indah yang baru pulang pun memanggil Ismi yang berdiri di depan pintu kamar. Seketika itu Ismi jatuh pingsan bersama dengan sang iblis yang menghilang. Ternyata Retno mengalami ketindihan dan baru tersadar. Retno langsung menghampiri Ismi yang menangis kesakitan. Terlihat Indah memeriksa tengkuk leher anaknya itu yang penuh dengan luka lebam bernanah. Hingga terlihat karena Retno tak bisa tidur malam itu, Retno pergi ke rumah Pak Syafaat untuk mencari petunjuk. Retno pun bercerita kepada Pak Syafaat sejak bapaknya menikah dengan istri muda, kehidupan mereka berubah pesat hingga kematian ibunya. Hubungan kedua orang tua Retno masih belum membaik. Retno terus bertanya-tanya mengapa Allah menimpakan ujian yang begitu berat kepadanya. Padahal dulu Retno masih sering sholat dan mengaji. Lelah dengan cobaan yang terus datang, Retno memilih untuk berhenti melakukan ibadah lagi. Ia merasa tak didengar dan semua doanya tak pernah terwujud. Pak Syafaat memberikan buku ngaji Retno saat duduk di bangku kelas 6 SD. Ia meminta Retno untuk membaca ayat terakhir di buku ngajinya itu. Kamu pernah meninggalkan Allah karena kamu marah. Ternyata ayat terakhir yang dibaca Retno adalah Ad-Duha. Dalam ayat ketiga ditegaskan bahwa Allah tidak akan meninggalkan hambanya dan tidak pula membencinya. Pak Syafaat memujuk Retno untuk kembali beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Sebagai manusia, Retno dirasa wajar saat merasa lelah dan kecewa.